Kali ini kita memasuki bab atau materi baru di kuliah matriks dan ruang vektor, yaitu mengenai transformasi linear. Transformasi sendiri adalah suatu perubahan bentuk. Dalam kuliah ini kita belajar suatu transformasi, misalkan perubahan bentuk dari vektor berdimensi 3 menjadi vektor berdimensi 2 dengan suatu rumus tertentu. Atau bisa juga dari suatu matriks menjadi bilangan real atau dari suatu matriks menjadi suatu vektor. Tetapi tidak semua transformasi ini bersifat linear. Apakah definisi dari transformasi linear? Dan T adalah pemetaan V terhadap W. Jadi V ini bisa kita katakan sebagai domain atau daerah asal, dan W adalah kodomain atau daerah hasil. Maka T ini dinamakan transformasi linear jika untuk setiap A dan B anggota V dan alfa bilangan real, berlaku dua buah sifat, yaitu yang pertama, transformasi dari penjumlahan A dan B adalah penjumlahan dari transformasi A ditambah transformasi B. Dan untuk sifat yang kedua, yaitu transformasi dari alfa dikalikan A sama dengan alfa dikalikan transformasi A. Kemudian di sini kita tambahkan catatan bahwa jika V dan W adalah ruang yang sama, maka T dinamakan operator linear. Maksudnya ruang yang sama, contohnya adalah jika T memetakan dari R2 ke R2. Di sini tentunya terjadi transformasi tapi bentuknya tidak berubah, di mana vektor berdimensi 2 setelah kita transformasikan akan tetap menjadi vektor berdimensi 2. Maka T ini kita namakan operator linear. Sehingga dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita ingin membuktikan apakah suatu transformasi bersifat linear atau tidak, maka kita perlu membuktikan kedua buah sifat transformasi linear. Kita masuk ke contoh yang pertama, tunjukkan bahwa T yaitu pemetaan dari R2 ke R3 dengan rumus seperti yang diberikan pada soal merupakan transformasi linear. Contoh dari transformasi ini, misalkan saya ingin mentransformasikan vektor 21 ya, di mana vektor 21 ini adalah anggota R2. Maka hasil transformasinya adalah kita ikuti rumus ini, yaitu X min Y, unsur pertama kurangi unsur kedua. Sehingga di sini adalah 2 kurangi 1. Kemudian min X yaitu negatif dari unsur pertama, artinya di sini min 2. Kemudian Y yaitu unsur kedua, yaitu 1. Maka hasil transformasinya adalah 1 min 2 1. Di sini kita bisa lihat bahwa semula kita memiliki vektor berdimensi 2. Setelah dilakukan transformasi, kita mendapatkan vektor berdimensi 3. Langsung saja kita buktikan apakah T ini transformasi linear atau bukan. Pertama-tama kita ambil sembarang dua buah unsur. Misalkan di sini adalah vektor A dan B. A dan B ini merupakan anggota dari domain, di mana domain pada pemetaan T ini adalah R2. Kemudian kita ambil sembarang juga alfa anggota bilangan real. Kita misalkan di sini bahwa vektor A, karena A adalah anggota R2, kita misalkan dengan A1, A2. Kemudian B, kita misalkan dengan B1, B2. Di sini kita bisa berikan catatan juga bahwa transformasi dari A, yaitu transformasi dari vektor A1, A2, hasilnya adalah X kurangi Y, yaitu unsur pertama kurangi unsur kedua, jadi di sini A1 kurangi A2, kemudian min X, negatif dari unsur pertama, artinya min A1, kemudian Y, artinya unsur kedua, yaitu A2. Begitu juga untuk hasil transformasi dari vektor B, kita ikuti rumusnya, hasilnya adalah B1 kurangi B2 min B1 dan B2. Ya, ini adalah sekedar gambaran untuk hasil transformasi dari masing-masing vektor A dan B. Berikutnya kita buktikan sifat yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa transformasi dari A tambah B, hasilnya adalah transformasi A ditambah transformasi B. Kita buktikan hasil penjumlahan vektor A dan B yaitu A1 tambah B1 dan A2 tambah B2. Kemudian kita transformasikan, ingat di sini kita misalkan A1 tambah B1 sebagai X dan A2 tambah B2 sebagai Y. Sehingga hasil transformasinya yaitu X kurangi Y, artinya A1 tambah B1 kurangi A2 tambah B2.
Kemudian negatif X yaitu negatif A1 tambah B1 dan Y yaitu A2 tambah B2. Kemudian tentunya di sini kita harus mengarahkan bentuk-bentuk ini agar menghasilkan apa yang kita cari, yaitu sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Di sini kita bisa menulisnya menjadi A1 kurangi A2 ditambah B1 kurangi B2. Kemudian min A1, min B1, dan A2 tambah B2. Kemudian vektor ini dapat kita tulis sebagai penjumlahan dua buah vektor, yaitu A1 min A2, min A1, A2, dan dijumlahkan dengan B1 kurangi B2, min B1, dan B2. Di mana kita dapat lihat di sini bahwa vektor ini merupakan hasil transformasi dari vektor A, dan untuk vektor yang ini merupakan hasil transformasi dari vektor B, sehingga ini adalah sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Dengan demikian sifat 1 terbukti. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu akan dibuktikan bahwa transformasi dari alfa A sama dengan alfa dikalikan transformasi dari vektor A. Skalar alfa dikalikan vektor A adalah alfa A1, alfa A2. Kemudian setelah ditransformasi hasilnya adalah alfa A1 kurangi alfa A2, negatif alfa A1, dan alfa A2. Berdasarkan sifat pada vektor, maka kita dapat keluarkan skalarnya, dan ini jelas bahwa bentuknya adalah alfa dikalikan transformasi dari vektor A. Dengan demikian, sifat kedua terbukti dan kita juga dapat menyimpulkan bahwa T adalah suatu transformasi linear. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, di mana pada contoh kedua ini T merupakan transformasi dari M2 kali 2, yaitu himpunan matriks berukuran 2 kali 2, dipetakan ke himpunan bilangan real, di mana definisinya adalah transformasi dari suatu matriks A, hasilnya adalah determinan dari matriks A. Sebagai contoh, misalkan di sini saya memiliki matriks 3, 2, 2, 1, kemudian saya transformasikan, maka hasilnya adalah determinan dari matriks ini, yaitu 3 kalikan 1 kurangi 2 kalikan 2. Jadi 3 kurangi 4 yaitu negatif 1. Di sini jelas terlihat bahwa semula kita memiliki matriks berukuran 2 kali 2, setelah ditransformasikan hasilnya merupakan suatu bilangan real yang merupakan nilai determinannya. Kita langsung buktikan, ambil sembarang, dua buah unsur di M2 kali 2 yaitu di domainnya, misalkan dengan matriks A dan B. Kita ambil juga alfa elemen bilangan real. Kita misalkan bahwa A ini adalah matriks dengan unsur-unsurnya yaitu A1, A2, A3, A4. Kemudian B adalah matriks yang unsur-unsurnya adalah B1, B2, B3, B4. Untuk sifat yang pertama akan dibuktikan bahwa transformasi dari penjumlahan dua buah matriks yaitu A tambah B sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Transformasi dari A tambah B terlebih dahulu kita tuliskan apa itu. A tambah B yaitu matriks A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3, A4 tambah B4. Hasil transformasinya adalah nilai determinannya, yaitu A1 tambah B1 kalikan A4 tambah B4 kurangi A2 tambah B2 kalikan A3 tambah B3. Atau di sini kita tuliskan yaitu A1 tambah B1 kalikan A4 tambah B4 kurangi A2 tambah B2 kalikan A3 tambah B3. Agar lebih jelas kita uraikan lagi yaitu kita kalikan secara distributif. A1 A4 ditambah A1 B4 ditambah B1 A4 ditambah B1 B4 kurangi A2 A3 tambah A2 B3 tambah B2 A3 tambah B2 B3. Sebagai trik ketika kita membuktikan suatu transformasi linear, misalkan di sini kita sulit untuk melanjutkan langkah ini,
Maka triknya adalah kita bisa melakukan pengerjaan sekaligus dari atas dan dari bawah, sehingga nanti kita akan bertemu di tengah-tengah untuk membandingkan apakah bentuknya sama atau tidak. Misalkan di sini di akhir saya ingin hasilnya adalah transformasi A ditambah transformasi B, di mana transformasi A adalah transformasi dari matriks A yaitu A1, A2, A3, A4, dan untuk transformasi B yaitu matriks B, B1, B2, B3, B4. Transformasi dari matriks A adalah determinannya yaitu A1, A4 kurangi A2, A3 ditambah dengan transformasi B yaitu B1, B4 kurangi B2, B3. Sekarang kita bisa membandingkan dua bentuk ini apakah sama atau tidak. Tentu saja tidak sama karena hanya ada beberapa suku yang sama. Sehingga tentu saja bentuk ini tidak sama, sehingga kita dapat simpulkan ini adalah tidak sama dengan. Dan kita dapat menghentikan pembuktian dan menyimpulkan bahwa T bukan transformasi linear. Lanjut ke contoh yang ketiga yaitu transformasi dari R2 ke R2. Apakah T merupakan transformasi linear dengan rumus yang diberikan pada soal? Seperti biasa di sini kita ambil sembarang dua buah unsur dari domainnya, di mana domainnya di sini adalah R2, maka kita ambil vektor A dan B anggota R2 dan alfa anggota bilangan real. Misalkan A ini adalah A1, A2, kemudian B yaitu B1, B2. Untuk yang pertama kita akan buktikan bahwa transformasi dari A tambah B sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Untuk vektor A tambah B yaitu A1 tambah B1, A2 tambah B2. Maka mengikuti hasil transformasi yang ada pada rumus di mana unsur pertama menjadi 1 tambah X1 dan untuk unsur kedua tetap X2, maka hasil dari transformasi ini adalah 1 ditambah A1 tambah B1 dan A2 tambah B2. Kita dapat pisahkan bentuk ini yaitu menjadi 1 tambah A1, A2 ditambah dengan B1, B2. Hasil akhir yang ingin kita harapkan yaitu hasil ini sama dengan transformasi A ditambah transformasi B, di mana transformasi A yaitu transformasi dari vektor A1, A2 dan untuk transformasi B yaitu transformasi dari vektor B1, B2. Transformasi dari A1, A2 yaitu 1 ditambah A1 dan A2, sementara transformasi dari vektor B adalah 1 ditambah B1 dan B2. Dan kita bisa melihat bahwa bentuk pertama ini tidak sama dengan bentuk kedua, sehingga kita simpulkan di sini bahwa ini tidak sama dengan. Dan kita dapat simpulkan di sini bahwa T bukan transformasi linear. Kita lanjutkan ke contoh yang keempat, dan ini berbeda dari contoh soal sebelumnya di mana kita melibatkan suatu ruang vektor yaitu P2, di mana P2 adalah himpunan atau ruang vektor yang isinya adalah polinom-polinom berderajat 2. T pada contoh 4 ini memetakan dari P2 ke R2 dari polinom berderajat 2 menjadi suatu vektor berdimensi 2 dengan rumus yaitu transformasi dari A tambah BX tambah CX kuadrat sama dengan vektor A kurangi B dan A kurangi C. Artinya di sini A adalah konstanta dari polinom ini, kemudian B adalah koefisien dari X dan C adalah koefisien dari X kuadrat. Dengan mudah kita dapat menjawab bagian A yaitu hasil transformasi dari 1 kurangi 2X ditambah X kuadrat. Terlebih dahulu kita tentukan mana yang menjadi A, B, dan C. Tentu saja A-nya adalah 1, kemudian B-nya yaitu koefisien X adalah min 2, dan C-nya yaitu koefisien X kuadrat adalah 1. Sehingga hasil transformasi dari polinom ini adalah A kurangi B atau 1 kurangi negatif 2 dan A kurangi C yaitu 1 kurangi 1. Maka hasil transformasinya adalah vektor 3, 0. Kita akan buktikan apakah T transformasi linear ambil sembarang dua buah unsur dari domain di mana domainnya adalah P2. Maka kita mengambil polinom berderajat 2, misalkan P1 dengan P2 dan ini adalah anggota P2 dan alfa anggota bilangan real. Kita misalkan P1 ini adalah
A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Dan P2 adalah B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat. Agar lebih mudah, kita dapat tuliskan dulu hasil transformasi dari P1. Di mana di sini rumusnya adalah A kurangi B, yaitu konstanta kurangi koefisien X, maka di sini A0 kurangi A1, dan untuk unsur berikutnya adalah A kurangi C, yaitu konstanta kurangi unsur ketiga, yaitu A0 kurangi A2. Begitu juga untuk hasil transformasi dari P2, yaitu B0 kurangi B1 dan B0 kurangi B2. Untuk sifat yang pertama, kita akan buktikan bahwa transformasi dari P1 ditambah P2 sama dengan transformasi dari P1 ditambah transformasi dari P2. Transformasi dari P1 ditambah P2, P1 dan P2 kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah B0 tambah B1X ditambah B2X kuadrat. Maka di sini kita kumpulkan mana yang menjadi koefisien dan mana yang menjadi konstanta. Untuk konstantanya yaitu A0 dengan positif B0. Kemudian koefisien X yaitu positif A1X dan positif B1X. Kemudian kita jumlahkan dengan konstanta X kuadrat yaitu positif A2 dan positif B2. Sehingga hasil transformasinya menjadi A0 ditambah B0 kurangi koefisien X yaitu A1 tambah B1 dan konstanta kurangi koefisien X kuadrat yaitu A2 tambah B2. Kita dapat memisahkan bentuk ini menjadi A0 kurangi A1 ditambah B0 min B1 dan A0 min A2 ditambah B0 kurangi B2. Kemudian vektor ini adalah penjumlahan dari dua buah vektor yaitu A0 min A1 dan A0 min A2 dijumlahkan dengan B0 kurangi B1 dan B0 kurangi B2. Yang mana ini jelas bahwa sama dengan transformasi dari P1 ditambah transformasi dari P2. Maka sifat 1 terbukti, kita lanjutkan ke sifat yang kedua, akan dibuktikan bahwa transformasi dari alfa P1 sama dengan alfa dikalikan transformasi dari P1. Untuk alfa P1 yaitu alfa A0 ditambah alfa A1X ditambah alfa A2X kuadrat. Hasil transformasinya adalah alfa A0 kurangi alfa A1 dan alfa A0 kurangi alfa A2. Ingat di sini bahwa konstantanya adalah alfa A0, koefisien X adalah alfa A1 dan koefisien X kuadrat adalah alfa A2. Kita keluarkan alfanya menjadi alfa kalikan vektor A0 kurangi A1 dan A0 kurangi A2. Dengan demikian, ini jelas bahwa sama dengan alfa kalikan transformasi dari P1. Karena sifat 1 dan sifat 2 terpenuhi, kita simpulkan bahwa T adalah transformasi linear. Kita masuk ke contoh yang kelima sekaligus contoh terakhir di mana transformasi pada contoh kelima ini merupakan transformasi dari polinom berderajat 2 menjadi polinom berderajat 2. Langsung saja ambil sembarang dua unsur dari P2. Misalkan di sini adalah P1 dengan P2, anggota dari himpunan polinom berderajat 2 dan alfa anggota bilangan real. Misalkan P1 adalah B0 tambah B1X ditambah B2X kuadrat. Kemudian untuk P2 adalah C0 ditambah C1X ditambah C2X kuadrat. Kita dapat tentukan hasil dari transformasinya di sini. Transformasi dari P1, kita bisa lihat rumusnya bahwa di sini A0 ditambahkan dengan 1, A1 ditambahkan dengan 1, dan A2 juga ditambahkan dengan 1. Maka hasil transformasi dari P1 adalah B0 tambah 1 ditambah B1 tambah 1X
ditambah B2 tambah 1X kuadrat. Begitu juga dengan transformasi dari P2 menjadi C0 tambah 1 tambah C1 tambah 1X ditambah C2 tambah 1X kuadrat. Kita buktikan sifat yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa transformasi dari P1 ditambah P2 sama dengan transformasi dari P1 ditambah transformasi dari P2. Transformasi dari P1 ditambah P2, kita jumlahkan terlebih dahulu. Untuk P1 tambah P2, konstantannya adalah B0 tambah C0. Kemudian koefisien X yaitu B1 ditambah C1, dan koefisien X kuadrat adalah B2 tambah C2. Kita transformasikan, hasilnya menjadi B0 tambah C0 tambah 1 ditambah B1 tambah C1 tambah 1 kalikan X ditambah B2 tambah C2 tambah 1X kuadrat. Sementara yang kita harapkan di sini hasilnya adalah transformasi P1 ditambah transformasi P2, di mana transformasi P1 hasilnya adalah B0 tambah 1 ditambah B1 tambah 1X ditambah B2 tambah 1X, kemudian ditambah dengan C0 tambah 1 ditambah C1 tambah 1X ditambah C2 tambah 1X kuadrat. Dan ini jika kita kumpulkan koefisien dan konstantanya masing-masing menjadi B0 tambah C0 tambah 2 ditambah B1 tambah C1 tambah 2X ditambah B2 tambah C2 tambah 2X kuadrat. Dan tentunya ini tidak sama dengan. Kita simpulkan bahwa T bukan suatu transformasi linear. Sekian penjelasan mengenai cara membuktikan suatu transformasi apakah termasuk transformasi linear atau bukan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan membahas mengenai cara menentukan matriks transformasi.